Perkenalkan, nama saya Salun Feliza dan peserta ini saya sebagai wawancara satu, saya sebagai pewawancara dua. Kami dari kelas 9A dari kelompok 5 SMPN 55 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dalam rangka tugas bahasa Indonesia, yaitu mempraktikkan prosedur wawancara dengan narasumber. Terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai biografi serta pengalaman Ibu selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di UNESA Surabaya. Sebelum memulai, saya mohon izin kepada Ibu untuk melakukan wawancara dan merekam kegiatan ini sebagai dokumentasi pembelajaran. Ya, silakan. Selanjutnya, saya akan memulai mengajukan beberapa pertanyaan secara runtut. Pertanyaan 1, apa yang melatar belakangi Ibu memilih kuliah di UNESA Surabaya? Ya, yang melatar belakangi saya memilih UNESA ini karena dari kecil saya sudah memiliki cita-cita sebagai seorang guru. Jadi saya memilih UNESA karena kan UNESA dulunya itu IKIP Surabaya yang sekarang menjadi UNESA. Yang kedua, mengapa Ibu memilih program studi tersebut? Sebenarnya ini bukan prodi pilihan saya, ini prodi dari kedua orang saya, pilihan dari kedua orang tua saya. Yang pertama alasannya itu mungkin linear dengan jurusan yang saya ambil waktu SMA, yaitu MIPA. Dan sekarang ambil prodi pendidikan IPA. Yang ketiga, bagaimana perjalanan Ibu hingga dapat diterima di kampus ini? Saya dulu daftar dan alhamdulillahnya diterima melalui jalur yang pertama yaitu SNBP. Untuk mencapai SNBP itu mungkin kita harus memaksimalkan terus bertahap meningkatkan nilai setiap semester di SMA, dan setelah itu kalau misal ada sertifikat pendukung itu juga bisa dimasukkan. Tapi harapan saya itu jangan terlalu berharap di SNBP jalur yang pertama ini. Lebih baik ikut yang jalur SNBT karena SNBP ini sistemnya itu hanya kampus yang tahu gitu. Pertanyaan keempat, apa kesan pertama Ibu saat menjadi mahasiswa baru? Kesan pertama itu pasti senang ya, karena diterima di kampus yang dari awal sudah dipilih dan masuk alhamdulillah melalui jalur yang pertama, dan punya gelar baru, sebelumnya siswa dan menjadi mahasiswa, punya teman baru, punya sistem pendidikan yang baru dan lingkungan dosen-dosen yang baru. Pertanyaan kelima, bagaimana pengalaman Ibu selama menjalani kuliah? Kalau untuk pengalamannya, ini pengalaman di organisasi atau yang kuliahnya? Di kuliahnya. Nah, kalau pengalaman di kuliah cukup banyak ya. Sebelumnya kan kalau di SMA itu juga ada praktikum-praktikum, tapi belum sebanyak di kuliah. Jadi pengalamannya kalau di kuliah ini mungkin setiap materi itu selalu ada praktikum. Jadi pengalaman yang paling saya ingat itu ya waktu praktikum di prodi itu sangat banyak sekali. Pertanyaan keenam, apakah Ibu mengikuti organisasi atau kegiatan kampus? Kalau organisasi mungkin saya ikutnya UKM ya. Itu kalau kayak di sekolah itu ekstrakurikuler. Saya ikut UKM Pramuka. Pertanyaan ketujuh, apa tantangan besar Ibu selama menjadi mahasiswa? Tantangan terbesarnya itu membagi waktu, manajemen waktu, membagi waktu untuk mengerjakan tugas, untuk melakukan praktikum, dan untuk mengikuti kegiatan di UKM. Yang kedelapan, siapa tokoh yang menginspirasi Ibu dalam menempuh pendidikan? Kalau inspirasi ini mungkin dari pembina pramuka saya ya, karena beliau ini orangnya sangat tekun dan menginspirasi saya bahwa kalau kuliah itu jalan untuk merubah nasib, jalan yang paling bisa ditebak untuk merubah nasib seseorang gitu. Yang ke-9,
Apa cita-cita ibu setelah lulus kuliah? Kalau cita-cita saya tentunya saya mau saya mau menjadi guru, saya mau menjadi guru yang profesional. Pertanyaan ke-10, apa pesan ibu untuk siswa yang ingin melanjutkan kuliah berbahasa? Kalau pesannya bukan untuk kuliah di UNESA saja ya. Kalau nanti sudah SMA mulai belajarnya ditekuni lagi untuk belajar dan mungkin lebih fokus ke belajar saja ya. Dipersiapkan mentalnya juga ditata, diangan-angan dari sekarang mau masuk kuliah di jurusan apa gitu. Demikian wawancara yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini dalam rangka tugas bahasa Indonesia tentang praktik prosedur wawancara. Saya menggunakan terima kasih kepada Ibu atas waktu, perhatian, serta informasi yang telah diberikan. Semoga jawaban yang disampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kami sebagai siswa. Apabila selama wawancara terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kalimantan dengan Sulawesi, ada juga Nona Papua, Nona Ambon, deng Nona NTT. Dong bilang Nona mau goyang sampai